Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah yang sama-sama telah hadir di tengah-tengah kita pada hari ini, dan yang kami hormati Bapak Pengawas yang tadi juga sudah menyampaikan sambutan beliau, dan yang kami hormati Bapak Komite yang tadi juga telah memberikan nasihatnya kepada kita. Mudah-mudahan mereka bertiga ini selalu Allah beri kesehatan dan Allah beri keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Dan yang kami hormati para dewan guru, para pengajar dan para pendidik dan para muaddib. Kita muallim, murabbi sekaligus muaddib. Mudah-mudahan dewan guru semua selalu Allah beri kesehatan dan berkeberkahan. Amin. Dan yang kami hormati kepada wali siswa, wali murid yang telah hadir pada pagi yang berbahagia ini. Tadi saya dengar kabar dari Pak Kepala bahwa Ustadz SMA kita ini wali muridnya, orang tuanya tuh jauh-jauh sebagian. Ada yang 4 jam, ada yang 2 jam, sehingga kadang ada yang mungkin terlambat. Maka harap dimaklumi. Mudah-mudahan yang jauh-jauh pahalanya makin besar. Amin ya rabbal alamin. Dan yang kami banggakan, kami kagumi, yaitu siswa-siswa kita yang hari ini bersekolah di SMA Negeri Pintar. Mudah-mudahan selalu Allah beri keistiqomahan di atas agama dan belajar dalam rangka untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya seumur hidup baru sekalilah ke sini. Dan saya juga kalau ceramah pendidikan itu ke sekolah-sekolah dan kampus, itu yang saya rasakan beda ya, cuman di sini aja beda ini. Pertama namanya SMA. Masya Allah. Pertama nih namanya SMA, Sekolah Menengah Atas. Kalau udah namanya SMA, itu biasanya bisa dibilang jauh lah dari yang namanya yang berbau-bau, ya mungkin bisa disebut agama, kan begitu. Karena biasanya lebih tingginya adalah pelajaran-pelajaran yang umum. Kemudian ini juga bukan negeri, bukan swasta, tapi negeri. Tapi negeri diasramakan. Ini belum masuk ke otak saya lagi nih. Di Bukit Tinggi di Sumatera Barat ada enggak kayak gini ya? Setahu saya sekolah yang ada asrama ini madrasah aliyah, itu pun swasta, itu pun kalau MAPK. Di Kota Baru, di Padang Panjang ada namanya MAPK, Madrasah Aliyah Program Khusus. Tamat ke sana banyak ke Mesir, tamat ke sana masuk Lipia Jakarta, tamat ke sana masuk Arroya, tamat sana masuk UIN Imam Bonjol Padang. Saya rasa sangat wajar karena dia madrasah aliyah bukan negeri dan program khusus. Tapi di Riau ini ada SMA negeri tapi boarding. Ini berarti luar biasa. Mudah-mudahan provinsi lain bisa meniru ini. Dan ini tentunya tidak lepas dari usaha-usaha Pak Kepala Sekolah, pengawas, guru-guru kita dan pemerintah terkait. Bapak Ibu, ada satu lagi yang saya heran-heran dari tadi juga. Asrama kemudian gratis, ya Pak. Majanan kalau bahasa Arabnya ini. Berarti ini memang luar biasa. Saya bilang ke Pak Kepala Sekolah, mudah-mudahan selalu adalah SMA ini sampai akhir hayat nanti. Karena saya takut nanti lama-lama tidak ada lagi. Ini saya takut. Tapi mudah-mudahan selalu ada. Dan insya Allah Pak Komite kita ada di sini juga. Jadi beliau insya Allah nanti bisalah untuk bicara lebih lanjut kalau apa-apa nanti. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itu yang pertama. Yang kedua, di sini namanya SMA Negeri Pintar. Saya dari tadi bertanya-tanya terus, kenapa lah namanya pintar ini ya? Ini kalau ibarat makan, ada istilah kita kalau makan itu 4 sehat, 5
Sempurna. Jadi kalau pintar tuh sempurna. Kenapa? Karena kalau nggak sempurna kan nggak apa-apa. Ada standar minimal. Yang wajib tuh jadi orang baik. Jadi orang pintar itu bonus. Kok bisa? Bapak Ibu ada yang tahu nggak? Jadi orang baik hukumnya wajib. Jadi pintar hukumnya bonus. Ada gaji pokok, ada gaji tambahan, tunjangan, ada bonus. Pintar tuh bonus. Tapi kalau baik wajib. Sekolah banyak ndak pintar, ndak pula baik. Sekolah SMA pintar berarti dia sudah baik dulu, baru naik level pintar. Bapak Ibu nyambung maksud saya? Oke, gini aja. Saya mau ulang dari bawah sedikit. Nanti baru saya ceramah yang lain-lain. Saya selama ini banyak ceramah membawa konsep pendidikan berbasis adab. Tadi saya bilang ke Pak Kepala Sekolah, di 2030 menurut penelitian dari kawan-kawan kami pakar yang guru-guru kami pakar pendidikan berbasis adab, itu nanti banyak sekolah yang kolap. Orang akan banyak memasukkan anaknya ke boarding. Kenapa? Karena adab hancur. Kalau orang bejibun, tapi orang baik tidak banyak. Kata KPK 86% koruptor adalah S2. Saya S2. Tapi kalau Pak Kepala Sekolah dia S3 bentar lagi kata beliau. Kami cerita tadi, Ustadz S3 ya? Ya. Pak Kepala iya juga. Ustadz udah berapa tahun? Saya 5 tahun. Pak Kepsek 6 tahun. Oh berarti senior saya bilang. Kalau saya lama selesai Bapak Ibu karena pergi-pergi. Jadi mohon maaf. Malu saya. Kandidat doktor. Dari dulu kandidat doktornya terus saya tuh. Tak selesai-selesai. Mau saya bilang jangan sebut tulisan itu lagi, tapi dibuat juga rupanya. Enggak saya share, malu saya. Nanti di Bukit Tinggi, masih kandidat juga lagi. Jadi kalau beliau sibuk, saya sibuk. Jadi wajar Bapak Ibu. Kalau orang sibuk tuh terakhir-terakhir. Tapi kalau jadi lebih mantap pada yang duluan. Gitu biasanya. Bapak Ibu yang dimuliakan. Jadi pendidikan yang paling bawah, anak-anak itu yang paling bawah itu nomor 4 dia. Jahat pintar, itu paling berbahaya itu. Kata KPK 86% koruptor S2. Kenapa? Dia S2 memang pintar tapi jahat, akhirnya korupsi. Jadi yang paling bawah anak itu jahat, lalu dia pintar, itu paling bawah. Di atasnya bagus dikit nomor 3. Dia jahat goblok, itu agak mending. Jadi nangkapnya mudah. Ya, yang nomor 2 dia baik tapi nggak pintar-pintar kali, nggak apa-apa. Yang penting jadi orang baik. Karena hadis Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas, khairukum li ahlihi, khairun nas, kata Rasulullah, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu, yang tahfiz tadi. Karena hadisnya selalu baik motivasinya, bukan pintar. Khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik orang yang bermanfaat bagi orang lain. Jadi perbedaan pintar dengan baik, kalau orang baik dia baik sama dirinya dan orang lain. Kalau orang pintar rata-rata pintar untuk diri sendiri, sama orang dia tidak perhatian. Contohnya di kota-kota. Tadi saya cerita sama Pak Kepsek juga, Ustadz, wali santri, wali murid kalau datang ke sini, lihat tuh Ustadz, bawa nasi, masih sistem kekeluargaan, sistem kampung, bagus saya bilang. Itu perlu dipertahankan. Karena saya banyak kawan, dosen-dosen makin tinggi gelar makin gak kenal orang. Karena pendidikan di abad 21 menjadikan orang jadi robot. Yang kita inginkan bukan kepintaran, yang kita inginkan bagaimana dia baik kepada orang lain. Nanti pintar nih akan di atasnya nanti ini. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan, Nabi motivasinya dia orang baik. Sebaik-baik orang paling bermanfaat bagi orang lain. Sebaik-baik kalian orang yang paling baik kepada keluarganya. Sebaik-baik orang yang mempelajari Quran dan mengajarkannya. Kuntum khaira ummah, kalian sebaik-baik umat. Selalu motivasi baik. Jadi nomor 3, nomor 2 tadi apa? Masih ingat? Apa udah lupa? Nah, itulah orang Indonesia nih. Apa? Baik tapi tidak pintar-pintar kali. Dibilang nggak pintar nanti nggak enak juga. Nggak pintar-pintar kali. Tamat SMP dia cuman. Tamat SMA dia cuma. Saya kalau boleh tanya, Pak Komite tamat apa? Ini saya mau buktikan. Saya di Aur Kuning, Bukit Tinggi. Bapak Ibu ada nggak kalau belanja ke Aur Kuning, Bukit Tinggi? Sebut nama Ustadz Mutakin, kenal orang sana nanti tuh. Orang kaya di situ tamat SR.
SR kelas 2. Bapak Ibu tahu SR? Kalau saya enggak tahu, tapi belakangan saya tahu. Tamat kelas 2 SD, tapi otak mereka S2. Makanya saya mau buktikan, ternyata betul. Saya enggak ada loh tanya-tanya dari tadi sama Pak Komite. Pak Komite ini katanya bangun masjid 12M. Kira-kira mudah-mudahan amal soleh beliau. Dan mudah-mudahan nanti beliau membuat cabang SMA negeri pintar yang kedua lah, mudah-mudahan beliau nanti. Kalau permintaan tidak siap, beliau siap. Betul tuh Pak kita kan? Allahu Akbar. Jadi saya curiga kemungkinan beliau ini sekolahnya nggak tinggi-tinggi. Ya kan Pak? Kelas 2. Sekolah tidak tinggi tapi pendidikan beliau tinggi. Nabi nggak pernah sekolah tapi pendidikannya tinggi. Saya kalau ceramah ke kampus dibuatlah sama mahasiswa. Telah hadir di tengah-tengah kita Ustadz Muttaqin yang akan membahas tentang pendidikan berbasis adab di kampus kita. Kuliah tamu. Adapun kurikulum vitae beliau, riwayat pendidikan, langsung saya salahkan. Jangan buat riwayat pendidikan, buat aja riwayat sekolah. Karena sekolah belum tentu bisa mewakili pendidikan. Karena pendidikan mencakup sekolah, mencakup masyarakat, mencakup rumah. Tapi kalau sekarang pendidikan cuma sekolah, itu salah sebenarnya. Jadi Bapak Ibu, orang kalau sekolahnya tinggi belum tentu pendidikannya tinggi. Tapi bisa jadi orang sekolahnya rendah tapi pendidikannya tinggi. Contohnya Rocky Gerung. Karena sekarang kita sudah masuk di era di mana disrupsi 4.0, bahkan bentar lagi 5.0, di mana masyarakat bertanya, di mana orang tua yang diinginkan dari anaknya, di mana masyarakat bertanya, Anda bukan selama apa sekolah, tapi yang ditanya masyarakat, Anda bisa apa? Sepakat? Sepakat ya. Jadi yang nomor 2 tadi apa? Dia baik tapi nggak pintar-pintar kali. Sekolahnya mungkin nggak perlu tinggi-tinggi, tapi dia baik. Tapi bisa jadi pendidikannya tinggi tanpa lewat sekolah. Contohnya Nabi dan para sahabat. Sahabat Nabi nggak pernah sekolah, tapi mereka terdidik dan mereka berpendidikan tinggi. Ada enggak sekarang profesor berani mengatakan Nabi enggak pernah sekolah, jangankan SD PAUD pun enggak ada, baca buku kan enggak pandai. Tapi saya profesor, saya lebih tinggi pendidikan dari Nabi. Enggak. Kalau sekolah memang Anda lebih tinggi dari Nabi. Tapi kalau pendidikan Nabi lebih tinggi daripada Anda. Karena Nabi bapak pendidikan sedunia. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang Nabi inginkan dari anak-anak kita yang nomor 1 jadi baik dulu. Maka yang nomor 2 baik tapi tidak pintar-pintar kali. Dalam artian mungkin sekolah tidak tinggi lah dia. Lalu yang nomor 1 nih yang kita inginkan, dia baik kemudian pintar. Di mana dia? Di SMA negeri pintar. Karena level paling tinggi udah. Baiknya udah selesai, pintarnya dapat. Bapak Ibu, sedikit saya balik-balik lagi ya, biar lebih nyambung kita. Perbedaan manusia dengan hewan, itu faktor mendasar adalah akal. Akal bisa bikin 2, bisa bikin pintar, bisa bikin baik. Tapi orang dikatakan tidak manusiawi dan tidak punya pri kemanusiaan, itu ketika bodoh atau ketika jahat? Hah? Ketika bodoh atau ketika jahat? Orang dikatakan kurang ajar, tidak manusiawi, tidak punya pri kemanusiaan karena bodoh atau karena jahat? Karena jahat. Jahat lawannya baik, pintar, bodoh lawannya pintar. Jadi orang pintar tidak wajib. Makanya saya bilang tadi, pintar itu bonus. Tapi jadi orang baik hukumnya wajib. Semua orang tidak bisa pintar. Karena kata Nabi, kecerdasan bagaikan emas. Karena ada yang bagus, ada yang tidak, bagaikan logam. Tapi kalau jadi orang baik semuanya bisa. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kita inginkan dari anak kita ini, dia baik nomor 1. Lalu kalau dia pintar, berarti ini betul-betul bonus yang luar biasa. Mudah-mudahan semuanya baik dan pintarlah anak-anak ini. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sejak tadi malam saya tanyalah sama Ustadz Rifi ini. Oh, saya lupa. Dan yang saya hormati kakak kelas saya, Ustadz Rifi Maulidri.
Saya dulu di pesantren Padang Panjang kelas 1 Sanawiyah 2003. Saya tamat SD dari Aceh 2003. Masuk pesantren Padang Panjang. Nama pesantren kami Haji Miskin pula lagi namanya. Orang haji kan kaya, dia haji miskin. Berarti gratis. Saya kelas 1 Sanawiyah, beliau kelas 1 Aliyah. Cuman saya lanjut sampai tamat. Kalau beliau kelas 1 Aliyah, beliau keluar. Waktu itu memang kawan beliau banyak keluar, mungkin lama-lama malas juga beliau kan, kok kita berapa orang tinggal, pindah beliau ke sini. 20 tahun tidak jumpa, baru tadi malam jumpa kami. Akhirnya saya tidak bisa mengelak tidak ke sini, karena beliau sudah mengkomunikasikan ke kita, tidak bisa nih. Kalau abang kelas sudah minta, durhaka kita nanti kalau tidak hadir. Jadi beliau ini guru saya, senior saya, dan sekaligus yang penyemangat saya Bapak Ibu untuk kesini ini, yaitu Ustadz Rifi Maulidri. Di sini beliau guru apa? Bahasa Arab ya, bahasa Arab sekaligus tahfiz. Mudah-mudahan menjadi amal jariah bagi beliau. Amin ya rabbal alamin. Saya tanya sama beliau tadi malam, Ustadz, nanti malam besok pagi itu apa judul tausiah saya ini? Kalau saya lihat judul Tablik Akbar Tarhib Ramadan, tapi yang hadir 80% orang tua. Apa judul saya nih? Lihat tahfiz tadi, bingung lagi saya. Ini cerita ceramah tahfiz atau apa ini? Kebetulan Bapak Ibu saya ada rumah tahfiz, ada juga pondok tahfiz yang kita bina. Jadi bagus juga ceramah tahfiz. Tapi satu sisi bentar lagi Ramadan, bagus juga ceramah Ramadan. Tapi satu sisi orang tua hadir. Kalau saya, kalau pendidikan yang paling pertama dan utama bukan guru, bukan anak, tapi orang tua. Karena rusak anak karena orang tua, baik anak karena orang tua. Apa ayat, apa hadis? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang beriman, jaga keluargamu, jaga dirimu, keluargamu dari api neraka. Ini ayat ke sekolah atau ke rumah? Ke rumah, tapi sekarang dilarikan ke sekolah. Salah taruh ayat. Qu anfusakum, jaga dirimu dan keluargamu. Keluargamu, guru ini bukan keluarga. Guru ini punya anak lagi, dididiknya keluarganya, dididiknya anaknya. Anak kita urus sendiri, ngapain dikasih ke orang? Dulu belum punya anak, minta anak, udah dikasih anak, masukkan PAUD, nyuruh orang. Masuk SD, nyuruh orang. Sampai anak S1 stres, bawa ke psikiater. Kata guru saya, itu orang tua seperti apa itu? Bapak Ibu, saya kalau buat sekolah ada SD adab. Karena sekali lagi saya berbasis adab, karena adab yang hilang hari ini. Saya wajibkan semua wali murid wajib pengajian sekali sebulan. Karena Imam Az-Zarnuji dalam kitab Ta'lim Muta'alim menyampaikan, la budda fit tafaqquh wa ta'allum ila jiddi salasatin. Dalam belajar, dalam proses pendidikan harus ada 3 komponen. Yang pertama al-muta'allim, murid. Udahlah murid enggak usah bahas lagi. Nih mereka pun puas dari pagi sampai sore. Kalian kalau belajar jam berapa masuk pagi? Anak-anak? 7.15 masuk dah tuh ya. Keluar pulang boleh tidur jam? Habis asar jam 4. Kalau orang tua kapan belajar? Anak-anak ini kalau besok sukses mau jadi apa? TNI, polisi. Yang kuncinya orang tuanya apa gurunya? Kok orang tua sih? Yang didik kan guru. Coba lihat di reel-reel di YouTube. Meskipun ayah saya tukang becak, meskipun ayah saya tukang ini, meskipun ayah saya, tapi dia bisa membuat saya begini. Kapan? Dia tidur, dia jalan-jalan, dia nggak didik, dia pergi sana pergi sini, cuman ngasih transfer makan doang, transfer uang, habis itu ngasih makan. Yang dipuji orang tua, padahal yang mendidik guru. Ketika nanti yang salah anaknya, yang disalahkan orang tua apa guru? Kasihan jadi guru tuh ya. Saya pun guru juga sore. Kasihan jadi guru, nggak adil. Makanya ayatnya ku anfusakum wa ahlikum naro. Tadi saya bilang sama Syarifi nanya, Ustadz mau berdiri apa duduk? Saya bilang coba berdiri dulu, kalau udah pening nanti saya duduk. Saya kemarin sebulan yang lalu udah drop 2 kali Bapak Ibu.
Jadi kalau berdiri ini makin tenaga tuh habis. Nah, nanti kalau saya duduk mohon maaf ya, nggak apa-apa ya. Karena kemarin baru batuk-batuk, harus habis langsung periksa kasih obat biar kuat ceramah ke sini. Tapi kalau duduk tuh bawaannya ngantuk, karena tadi malam saya tidur 1:30. Kalau berdiri gini kan saya bisa gini-gini, saya bisa gini-gini. Nggak apa-apa Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan tidak mengurangi adab kepada Pak Sekolah, Pak Pengawas dan Pak Komite, dan kepada wali murid dan orang tua, dan kepada guru semua. Kembali kita kepada materi. Jadi Bapak Ibu, saya kalau ceramah itu yang paling pengen saya ketemu orang tua. Saya nggak mau ketemu guru lagi lah. Guru tuh cukup ini sana langsung saya ceramah dah, itu aja. Karena guru itu udah capek dah. Dia pun dah tahu apa yang harus dilakukan. Itu apa yang diceramai guru lagi. Tapi kalau orang tua penting. Karena orang tua selama ini berpikir yang penting anak saya kasih makan. Ini kalau saya urut-urut gara-gara teori Charles Darwin ini masuk kurikulum. Nah, masuk kita ke kurikulum. Mungkin ada yang sepakat, ada yang tidak. Ada yang sepakat, ada yang tidak. Tapi di kurikulum sempat masuk diteliti bahwa manusia ini, mohon maaf, ini dari teori Charles Darwin itu apa? Manusia itu berasal dari kera. Betul itu Bu. Soalnya ada yang membantah ceramah saya di YouTube. Dari mana Ustaz tahu itu? Maka kapan Charles Darwin bilang kayak gitu? Oh nanti aja lah, terserah. Yang penting ikhtilaf dulu ya. Yang iya aja dulu. Kebanyakan memahami bahwa Charles Darwin mengatakan, meskipun teorinya terbantahkan, bahwa manusia dari kera. Sepakat itu? Enggak. Tapi ada dipelajari. Ada. Kenapa dipelajari Bu Guru? Nanti merusak akidah. Ya kan? Kita dari Nabi Adam. Oke, nggak usah itu kita bahas yang masalah kenapa dipelajari. Tapi itu masuk di alam bawah sadar kita sebagai manusia. Ada namanya Os Ortega, pakar filosof Spanyol. Dia mengatakan pendidikan abad modern menjadikan manusia binatang. Dia dididik ahli dalam satu bidang, pergi pagi pulang petang, pergi pagi pulang petang. Pergi pagi pulang petang, nggak kenal orang, nggak kenal ini, mati. Kan jadi binatang lama-lama. Ayam juga gitu, pergi pagi kerja, pulang sore, pergi pagi kerja, pulang sore. Dia nggak kenal karena dia binatang. Jadi kalau kita larikan kepada pendidikan Islam, yang nomor satu menyembah Allah. Jadi kalau misalnya yang dipikir yang penting ngasih makan, tidak perhatian dengan pendidikan anak, berarti ini anak dianggapnya binatang. Yang membedakan manusia dengan binatang, pendidikan. Kalau makan, banyak mana kita sama gajah makan? Hah? Bapak Ibu pernah lihat gajah? Di sini di mana? Ada enggak kebun binatang? Kebun orang banyak ya. Kebun binatang enggak ada ya. Ini kalau teori pendidikan ini harus serius Bapak Ibu. Saya mohon maaf enggak banyak ketawa seperti tadi malam ya. Ini serius ini karena kita pemikiran. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, teori itu diajarkan bahwa manusia ini adalah dari binatang, kera. Sepakat tidak sepakat nanti. Sehingga yang namanya binatang tujuan hidupnya satu, apa? Survive. Apa survive? Bertahan hidup. Turunan dari teori survive tadi, teori evolusi tadi, primer, sekunder, tersier. Primer, teori sandang, pangan, papan. Asal sudah punya pangan, apa pangan? Makan. Asal sudah punya papan, apa papan? Tempat tinggal. Asal sudah punya sandang, apa sandang? Pakaian, hidup selesai. Bukankah itu yang dipikirkan oleh kita selama ini? Sandang, pangan, papan. Tidak kenal Tuhan tidak apa-apa. Tidak sholat subuh tidak masalah. Tidak dia sholat zuhur tidak masalah. Yang penting gajinya besar. Tapi itu tidak ada di SMA Negeri Pintar, tidak ada. Karena di sini dididik berbasis adab, berbasis karakter, kenal dengan Tuhannya. Maka wajib diasramakan. Satu-satunya SMA negeri yang saya dapati asrama di sini nih, menandakan bahwa sadar hidup ini yang nomor satu, kembali kepada tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan apa Bapak Ibu? Itu tujuan pendidikan. Itu referensinya apa itu? Bapak Ibu pernah tidak baca pasal 31 ayat 3 di konstitusi kita? Pasal 31 ayat 3. Tujuan
pendidikan, kalau saya rangkum dari semua itu 3. Bagaimana negara menyelesaikan pendidikan dalam rangka meningkatkan iman, takwa, akhlak mulia. 3 dia, nanti tambahan dikit-dikit. Iman, takwa, akhlak mulia. Sebelum ke situ balik saya ke orang tua. Jadi Bapak Ibu, sebagai orang tua, itu kewajibannya adalah mendidik anak, bukan hanya ngasih makan anak. Kalau sebatas yang penting ngasih makan anak, maka mohon maaf, berarti orang tua menganggap anaknya binatang. Karena binatang nggak ada mendidik, karena dia cuma ngasih makan. Makanya kita ini Bapak Ibu, lagi-lagi karena efek di luar sadar tadi, teori Charles Darwin, hidup yang penting bertahan. Hidup ini untuk bertahan hidup. Makanya banyak bapak-bapak kalau ditanya, bapak kemana? Apa Ustaz? Mencari sesuap nasi. Mesti itu kalimatnya kan? Kalau ibu kemana bu? Apa Ustaz? Mencari sebongkah berlian. Kalau ibu ini lain pula sama dia. Selalu bertahan hidup. Makanya banyak kan orang tua kalau ketemu anak yang ditanyanya sholat subuhnya dulu atau makannya dulu yang ditanya. Makan kan? Udah makan? Banyak? Nambah? Enggak? Itu yang ditanya. Ini berarti efek Charles Darwin ini sebenarnya. Berarti hidup ini yang penting bertahan hidup. Lama-lama nanti menyesal di hari tuanya. Ternyata hidup untuk menyembah Allah. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan, pendidikan pertama dan utama orang tua. Dalam hadis Nabi, Nabi bersabda, setiap anak itu lahirnya bersih, suci, putih, fitrah. Yang bikin anaknya Yahudi, Majusi, Nasrani orang tua. Makanya orang tua terkena kewajiban mendidik anak. Yang pertama di hari kiamat ditanya bukan bakti anak ke orang tua, tapi bakti orang tua kepada anak. Selama ini pembahasan kurang adil. Selalu yang dibahas anak durhaka, anak durhaka, anak durhaka. Dalam Quran ada 2 ayat. Satu anak durhaka, satu orang tua durhaka. Kalau durhakanya anak di waktu besar, durhakanya orang tua di waktu kecil. Ayatnya apa Ustaz? Allah berfirman, kalau anak durhaka ke orang tua, ayatnya wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Allah perintahkan untuk berbakti ke orang tua. Tapi kalau orang tua berbakti kepada anak, yang tadi At-Tahrim surat 66 ayat 6, ku anfusakum wa ahlikum naro. Maka kalau ada anak durhaka di waktu besar, itu yang salah orang tua, nggak mendidik anak di waktu kecil.